Dr. Fuji memimpin sebuah ekspedisi ke pegunungan, setelah menemukan bukti berupa kuil yang didedikasikan untuk Mew, Pokemon terkuat di dunia. Namun sekarang mythical Pokemon itu dinyatakan sudah punah. Dr. Fuji ingin menemukan cara untuk memulihkan kehidupan dengan cloning, dan tim Rocket mendanai semua penelitian tersebut, dengan imbalan cloning Mew yang telah disempurnakan. Dengan bermodalkan fosil Mew, Dr. Fuji dan rekan-rekannya menciptakan Mewtwo. Setelah sadar, Mewtwo yang bingung bertanya pada dirinya sendiri, siapakah dirinya, dan dari mana asalnya. Mewtwo kemudian tertidur dalam waktu yang cukup lama, namun selalu bermimpi tentang tempat yang sama sekali tidak ada dalam ingatannya. Mewtwo lalu terbangun sepenuhnya, dan memecahkan tabung yang membelenggu dirinya. Dr. Fuji menjelaskan bahwa Mewtwo merupakan Pokemon yang diciptakan untuk meniru Mew, dan digadang-gadang akan jauh lebih kuat daripada mythical Pokemon tersebut. Namun kenyataannya Mewtwo malah marah, karena ilmuwan-ilmuwan itu memperlakukannya sebagai hasil penelitian, dan bukan sebagai makhluk hidup. Alhasil Mewtwo yang marah mulai menghancurkan lab, dan menghabisi mereka semua. Di ambang kematiannya, Dr. Fuji merasa bangga dengan dirinya sendiri, karena telah berhasil menciptakan Pokemon paling kuat di dunia, sebelum akhirnya meledak bersamaan dengan lab yang dimilikinya. Tak lama kemudian, tim Rocket datang dengan helikopter pribadinya, menawarkan kesepakatan kerjasama dengan organisasi itu. Dikarenakan masih belum tahu apa yang akan dilakukannya, Mewtwo dengan polosnya menerima tawaran tersebut. Tim Rocket kemudian memasangkan armor untuk melindungi serta meningkatkan kekuatan Mewtwo. Beberapa minggu kemudian, Mewtwo melakukan sebagian besar pekerjaan kotor tim Rocket, mulai dari menangkap Pokemon liar, mengalahkan trainer manapun yang berani menantang Gym Viridian City, termasuk Shigeru, cucu Prof. Okido. Ketika bos tim Rocket mengutarakan niatnya yang ingin mengendalikan Mewtwo untuk kepentingannya sendiri, Mewtwo yang marah kemudian menghancurkan armornya, meledakkan markas tim Rocket, dan melarikan diri ke sebuah pulau terpencil. Semenjak itu, Mewtwo bersumpah akan menuntut balas dendam terhadap siapapun yang menyakitinya. Sementara itu, Satoshi dan kawan-kawan sedang bersiap untuk makan siang. Sampai kemudian, seorang trainer muncul dan menantang Satoshi bertarung, yang diterimanya dengan senang hati. Satoshi menggunakan Bulbasaur yang bertarung melawan Donphan, dan berhasil mengalahkan Pokemon tersebut. Satoshi mengganti Pokemonnya dengan Squirtle, yang juga mampu mengalahkan Machamp. Dengan mengandalkan Pikachu untuk melumpuhkan beberapa Pokemon sekaligus, akhirnya Satoshi pun memenangkan pertarungan itu. Pada saat itu, ada tim Rocket yang mengawasi dari kejauhan, yang sangat kelaparan, dan hanya bisa menyaksikan ketika Satoshi dan kawan-kawan makan dengan lahapnya. Beberapa saat kemudian, Dragonite datang dengan sepucuk surat yang ditujukan untuk Satoshi dan teman-temannya. Surat itu berisi hologram wanita misterius yang mengundang mereka bertiga untuk datang ke tempatnya. Satoshi dan kawan-kawan pun memutuskan akan pergi ke sana. Namun saat Dragonite hendak pulang, tim Rocket menghentikan langkahnya, dan mengambil sepucuk surat undangan yang terjatuh. Sementara itu, Mewtwo menciptakan awan mendung yang diikuti dengan munculnya badai. Sedangkan di sisi lain, Mew yang merasakan adanya ancaman, bergegas menuju ke pulau tempat tinggal Mewtwo. Satoshi dan kawan-kawan akhirnya tiba di Pokemon Center, yang dimana Suster Joy dinyatakan telah menghilang entah kemana. Petugas Junsa memberitahukan bahwa keberangkatan kapal menuju ke pulau baru telah dibatalkan. Miranda selaku penanggung jawab dermaga mengatakan, ini adalah badai paling dahsyat yang pernah dia lihat. Namun sebagian besar trainer mengabaikan peringatan itu, dan nekat berangkat sendiri-sendiri menuju ke pulau tersebut. Satoshi dan kawan-kawan juga ingin ikut, tapi mereka tidak punya Pokemon yang cukup kuat untuk mengatasi gelombang besar tersebut. Sampai akhirnya, tim Rocket yang menyamar mengajak mereka naik ke kapal. Dikarenakan badai yang terlalu kencang serta ombak yang ganas, penyamaran tim Rocket pun terbongkar. Saat angin kencang dan ombak menghantam kapal, kapal itu pun terbalik, dan semuanya terlempar ke laut. Untungnya Satoshi dan kawan-kawan masih selamat, dengan mengandalkan Pokemon tipe air yang berenang menuju ke pulau baru. Setibanya di sana, wanita misterius dari surat hologram menyapa mereka. Takeshi merasa wanita itu sangat mirip dengan Suster Joy. Namun wanita misterius itu membantah pernyataannya, dan membawa mereka ke ruang makan untuk bertemu dengan trainer lainnya yang tiba dengan selamat.
Terlihat hanya ada sedikit saja yang mampu melewati badai, yang memang ditujukan sebagai ujian bagi mereka untuk dinyatakan layak masuk ke tempat ini. Satoshi dan kawan-kawan diminta untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Mereka pun menyapa para trainer yang berhasil selamat, yang mulai menunjukkan Pokemon-Pokemonnya. Secara mengejutkan, lampu tiba-tiba padam, yang diikuti dengan munculnya Mewtwo yang turun dari lantai atas. Sedangkan tim Rocket berhasil menyusup ke dalam kastil dengan masuk lewat gorong-gorong, dengan Mew yang secara diam-diam mengikuti tim Rocket. Namun Mew langsung menghilang begitu Nyasu menengok ke belakang. Akhirnya mereka pun tiba di lab, di mana di situ mereka menemukan mesin yang nampaknya aneh, dan beberapa Pokemon yang tidur di dalam tabung. Tiba-tiba, Nyasu ditarik masuk ke dalam mesin, dan kehilangan sehelai bulu dalam upaya menyelamatkan dirinya. Dari bulu tersebut, mesin itu mampu menciptakan tiruannya, yang sangat mirip dengan Nyasu. Setelahnya mereka diperlihatkan rekaman tentang bagaimana caranya menciptakan Mewtwo. Pada saat itu, wanita misterius memperkenalkan semua yang ada di ruangan itu kepada tuannya, yang ternyata adalah Mewtwo, merupakan Pokemon terkuat yang pernah ada. Salah satu trainer malah mengejeknya, sehingga Mewtwo melemparkannya ke dalam kolam. Merasa dipermalukan, trainer itu berupaya membalas dengan memerintahkan Gyarados Hyper Beam. Namun Mewtwo dapat dengan mudah menangkisnya, dan mengalahkan Gyarados tersebut. Mewtwo kemudian melepaskan wanita misterius dari belenggu jahatnya. Sesuai dugaan sebelumnya, ternyata memang benar itu adalah Suster Joy. Mewtwo mengaku telah menculiknya dari Pokemon Center, dan menghapus ingatannya. Mewtwo bilang manusia adalah makhluk yang lemah, tapi sangat kejam, yang menjadikan Pokemon hanya sebagai budaknya saja. Mewtwo juga benci terhadap Pokemon yang memilih tinggal bersama dengan manusia. Pikachu menegaskan bahwa dia sama sekali tidak dikendalikan oleh trainernya, melainkan karena dia suka sekali dengan Satoshi. Mewtwo yang tidak suka dibantah, lalu menghempaskan Pikachu, yang untungnya masih sempat ditangkap oleh Satoshi. Trainer lainnya memerintahkan Raihon untuk menyerang, yang sayangnya mampu dihempaskan dengan mudahnya oleh Mewtwo. Mewtwo bilang mereka tidak akan punya kesempatan untuk mengalahkannya, karena dirinya merupakan Pokemon paling kuat. Setelahnya Mewtwo memanggil Pokemon hasil cloning, yang secara serentak keluar dari dalam tabung, demi memenuhi panggilan Mewtwo. Mewtwo kemudian mengantarkan mereka menuju ke arena yang luas, untuk membuktikan manakah yang lebih kuat antar Pokemon cloning versus Pokemon yang asli. Satoshi dan kawan-kawan memilih Charizard, Venusaur, dan Blastoise. Charizard yang gampang tersulut emosi, berupaya menyerang Mewtwo, yang tentunya bisa menangkis serangannya dengan mudah. Pertandingan pertama adalah Venusaur versus klon Venusaur. Nampaknya Venusaur asli unggul di pertarungan itu, tapi dalam sekejap saja, klon Venusaur dapat mengalahkan Venusaur yang asli. Berikutnya Blastoise, yang menerima nasib yang sama, setelah dikalahkan oleh klonnya sendiri. Setelahnya tiba giliran Satoshi dan Charizard yang akan bertarung. Satoshi yang menyadari gaya bertarung Mewtwo sangat efektif, sehingga dia pun memerintahkan Charizard untuk mengadakan pertarungan di udara. Charizard pun terbang tinggi ke udara, dan saling melancarkan flamethrower untuk menjatuhkan lawannya. Sempat bertarung dengan sengit, akhirnya klon Charizard berhasil melumpuhkan Charizard dengan membantingnya ke tanah dengan sangat keras. Mewtwo lalu menggunakan Pokeball khususnya, untuk menangkap Pokemon-Pokemon yang sudah kalah tadi, mengklaimnya sebagai hadiah, dan akan membuat tiruan yang lebih baik dari Pokemon-Pokemon tersebut. Mewtwo mengeluarkan lebih banyak Pokeball yang diperintahkan untuk menangkap Pokemon lainnya. Beberapa Pokemon ditangkap sebelum mereka menyadari apa yang terjadi, dan ada juga yang mencoba untuk berlari lebih cepat, dan sebagian lagi menyerang sambil mempertahankan diri. Namun terbukti sia-sia, karena hampir semua Pokemon akhirnya ditangkap satu persatu. Satoshi memasukkan Pokemonnya ke dalam Pokeball, mengira mereka akan aman di dalam situ. Ternyata tidak ada gunanya, karena Pokeball Mewtwo juga bisa menangkap seluruh Pokeball, meskipun Pokemon bersembunyi di dalamnya. Takeshi menyarankan untuk segera lari dari tempat ini, sementara Kasumi berhasil menyembunyikan Togepi di dalam tasnya, tapi Psyduck dan Vulpix tidak seberuntung itu, dan akhirnya tertangkap juga. Pikachu adalah satu-satunya Pokemon yang masih belum ditangkap, sehingga Pokeball itu mulai mengincar dirinya. Ketika hampir saja tertangkap, Satoshi menggunakan tubuhnya untuk melindungi Pikachu, memberikan kesempatan baginya untuk melarikan diri.
Pikachu mulai menaiki anak tangga, sambil melancarkan Thunderbolt untuk melindungi dirinya. Akibatnya Pikachu yang kelelahan karena menggunakan move terus-menerus, akhirnya jatuh juga. Satoshi melompat mengejar Pikachu untuk melindunginya, tapi sebelum dia bisa menangkapnya, Pokeball berhasil menangkap Pikachu. Satoshi mengikuti kemana perginya Pokeball itu, hingga akhirnya sampai di lab tempat tim Rocket berada. Mesin yang mengkloning Nyasu sebelumnya sekarang memproses semua Pokeball, dengan Satoshi yang berjuang untuk merebut Pikachu, berhadapan melawan banyak tangan mesin. Sampai akhirnya, Satoshi berhasil mendapatkan Pikachu, menghancurkan mesin tersebut dalam prosesnya. Pokeball yang tersisa terlepas dari mesin yang meledak, membebaskan Pokemon-Pokemon yang terkurung di dalamnya, termasuk Bulbasaur, Squirtle dan Charizard. Satoshi muncul lagi bersama dengan Pokemon-Pokemon yang telah diselamatkannya. Satoshi bersumpah tidak akan pernah memaafkan Mewtwo, karena telah menyakiti teman-temannya serta para Pokemon. Satoshi mencoba meninju Mewtwo dengan tangan kosong, tapi malahan dia yang terlempar ke langit-langit. Untungnya ada Mew, yang membuat bantalan agar Satoshi tidak terluka. Mewtwo kemudian menembakkan Shadow Ball ke arah Mew, menyatakan bahwa dirinya jauh lebih kuat daripada Mew. Sedangkan Mew mencoba berkomunikasi dengan Mewtwo, bahwa kekuatan sejati berasal dari hati. Mewtwo kemudian melancarkan Shadow Ball lagi, yang bisa dihindari oleh Mew, tapi ledakan itu mengenai Satoshi. Mewtwo lalu menyatakan perang antar Pokemon klon versus Pokemon asli, di mana pertarungan ini akan membuktikan siapakah yang paling kuat di antara mereka semua. Satoshi masih selamat dari ledakan, tapi menjadi ngeri saat melihat pertarungan Pokemon melawan klon mereka sendiri, termasuk Pikachu yang sepertinya tidak tega melawan klonnya sendiri. Pokemon seharusnya hidup berdampingan, namun pemandangan yang mereka saksikan sekarang, tidaklah lebih dari Pokemon yang saling menyakiti satu sama lain. Di saat yang lainnya sibuk bertarung, Nyasu berbicara dengan klonnya, yang ternyata terlalu malas untuk ikut-ikutan bertarung. Satoshi menyadari harus ada yang menghentikan pertarungan sia-sia ini, jadi ia pun segera turun ke bawah. Pada saat itu, Satoshi menyaksikan Pikachu ditampar bolak-balik tanpa henti oleh klonnya, karena menolak untuk bertarung. Sementara Mew dan Mewtwo masih melanjutkan pertarungan mereka, yang mengakibatkan Pokemon lainnya tumbang terkena dampaknya. Di saat kedua Pokemon itu mempersiapkan serangan penutup, Satoshi berlari ke tengah-tengah untuk menghentikan pertempuran. Akibatnya Satoshi terkena serangan antar kedua belah pihak, dan karena besarnya kekuatan yang terkumpul, seketika Satoshi berubah menjadi batu. Mewtwo terkejut dengan kecerobohan Satoshi, yang nekat ikut campur dalam pertempuran ini. Keadaan menjadi sunyi, kecuali Pikachu, yang berlari ke arah Satoshi. Setelah mencoba membangunkannya, tapi Satoshi tidak mau bangun-bangun juga, Pikachu menggunakan Thunderbolt. Namun sia-sia, karena Satoshi tetap tidak bergerak, dan juga tidak ada tanda-tanda kehidupan. Pikachu mulai menangis karena kehilangan sahabatnya, begitu pula dengan Pokemon-Pokemon lainnya, yang merasa kehilangan Satoshi karena rela menyelamatkan mereka semua. Kejadian tidak terduga mulai terjadi, di mana seluruh air mata Pokemon bersatu, dan secara ajaib menghidupkan Satoshi kembali. Setelah menyaksikan semua ini, Mewtwo menyatakan bahwa tidak masalah siapa yang lebih kuat. Pokemon klon maupun Pokemon asli, sama-sama berharga dan memiliki nilai yang tak terhingga, dan apa yang dilakukan seseorang dalam kehidupannya lah yang akan menentukan takdirnya. Mewtwo juga mengatakan bahwa akan lebih baik jika tidak ada yang tahu tentang apa yang terjadi. Ketika Mewtwo terbang, dia mengatakan bahwa akan menemukan tempat di mana dirinya dan Pokemon klon dapat hidup dengan damai. Sebagai gantinya, semua ingatan tentang kejadian ini akan dihapuskan. Satoshi dan kawan-kawan kembali ke Pokemon Center tanpa ingatan akan petualangan mereka Pulau Baru. Sesampainya di luar, mereka melihat Mew terbang di langit-langit, tapi karena sudah lupa, mereka tidak tahu Pokemon apakah itu. Meskipun begitu, Satoshi yakin mereka akan bertemu lagi dengan Pokemon langka lainnya, saat mereka melanjutkan petualangannya lagi. Di sisi lain, tim Rocket masih berada di Pulau Baru, yang sekarang kosong, dan tidak tahu bagaimana bisa mereka terdampar di pulau ini.